Materi untuk minggu kelima masih mengenai integral Cauchy. Kali ini kita akan lanjutkan dengan pembahasan mengenai turunan fungsi analitik. Oke, turunan fungsi analitik. Nah, jadi kita ketahui sebelumnya bahwa kalau FZ ini analitik dalam domain terhubung sederhana D, maka FZ nantinya akan memiliki turunan semua orde di D, di mana turunannya juga merupakan fungsi analitik. Nah, untuk menentukan nilai turunan, kita bisa gunakan rumus ini ya. Untuk turunan pertama kita boleh pakai turunan pertama dari FZ0 itu akan sama dengan 1/2 PI integral gitu kan, FZ per Z dikurang Z0 pangkat 2 dz. Oke. Dan kemudian untuk turunan kedua dari FZ0 itu kita bisa pakai rumus 2 faktorial gitu kan, dibagi dengan 2 PI, terus integralkan FZ integral Z dikurang Z0 pangkat 3 dz. Nah, jadi ini pola yang bisa digunakan untuk menentukan integral dari suatu fungsi analitik. Oke, dengan catatan kalau misalnya fungsi tersebut analitik dan nanti juga turunannya juga tentu harus analitik gitu kan. Jadi karena demikian jalannya, jadi kita bisa tentuin f aksen Z0 terus dari turunan kedua dari si f Z0 dan seterusnya gitu kan. Bahkan untuk turunan ke n kita bisa pakai pola sebagai berikut. Turunan ke n dari FZ0 itu sama dengan n faktorial per 2 PI integral FZ per Z dikurang Z0 pangkat n plus 1. Oke. Jadi nanti di soal kita bisa pakai rumus ini. Pertama kita harus tahu yang mana FZ-nya, ya kan? Terus kita harus tahu yang mana Z0-nya. Lalu perhatikan pangkat digunakan pangkat berapa. Kalau misalnya disuruh, ya kan? Let's say saya punya ya. Oke, saya punya ini integral yang satu ini ya, FZ. Oke, ada FZ terus per Z dikurang Z0 pangkat n plus 1 dz. Nah, jadi kita tinggal menentukannya itu ya, pertama tadi saya sudah bilang tahu yang mana FZ-nya sehingga nanti kita bisa substitusi dengan si FZ0. Oke, tapi kalau pangkat yang di penyebut ini adalah pangkat n plus 1, maka nanti ketika pengerjaannya tinggal ya jadiin n gitu, 2 PI dibagi n faktorial terus dikali dengan turunan ke n dari si FZ0. Bisa ya? Jadi rumusnya ini aja nanti untuk seterusnya menentukan integral dari suatu fungsi analitik ataupun turunan dari fungsi analitik. Boleh pakai yang mana satu lah ya. Yang ini bisa, yang ini bisa. Ini untuk turunannya, yang ini untuk integralnya. Nah, untuk contoh-contohnya, saya punya di sini ada beberapa di antara. Misalnya yang ini, ya kan? Nah, yang nomor 1 ini kita tuh diberikan fungsi. Mungkin saya lebih baik kalau misalnya ke notes-nya aja lah ya. Nah, kita diberikan fungsi sebagai berikut. Ada integral dari e pangkat Z dibagi Z kurang 2 pangkat 2 kan ya. Nah, terus kita mau nentuin dengan menggunakan rumus yang tadi sudah diberikan sebelumnya. Perhatikan di sana bahwa yang kita punya ini adalah tentu yang pertama FZ ya. FZ-nya sama dengan e pangkat Z. Kemudian si Z0-nya itu sama dengan 2. Dan pangkatnya ini kan pangkat 2 ya. Ya, pangkatnya ini adalah pangkat 2. Sebentar, saya mau kasih yang tadi ditampilkan dulu biar lebih mudah. Kita lihat. Ini ya. Oke. Nah, pangkat yang diberikan adalah
pangkat 2. Berarti N-nya dianggap sama dengan 1, ya enggak? Gitu. Karena kan ini pangkat di bawah ini dia, Z dikurang Z0 pangkat N plus 1. N-nya itu yang mau kita concern, jadi N-nya itu sama dengan 1, karena 1 plus 1 jadi 2 nilainya. Nah, jadi kalau seperti ini pengerjaannya kita bisa pakai rumus yang tadi gitu kan. Nih, saya kecilin dulu bentar. Bentar ya. Oke, ini dia. So, ini sama dengan, kan gitu kan. Di sana rumusnya kita nyontek dikit, 2pi dibagi, oke, N-nya apa? Tentu 1 faktorial. Sebenarnya kalaupun gak ditulis gak apa-apa, tapi ini karena kita butuh ya untuk pengerjaan. Dan kemudian dilanjut dengan dikali dengan F ke N atau turunan ke N dari F Z0. Berarti turunan ke 1 dari si E pangkat Z. Gitu. Turunan ke 1 dari si E pangkat Z. Sebenarnya sama dengan E pangkat Z juga gitu ya. Tapi kalau di buku dia ngerjainnya gini. Si E pangkat Z itu diturunkan sekali. Jadi pakai aksen gitu kan. Dengan nilai Z-nya diberikan oleh Z0 yaitu sama dengan 2. Nah, sekarang kita bisa kerjain jadi 2pi dikali dengan E pangkat Z diturunkan sekali adalah E pangkat Z dan substitusi Z-nya sama dengan 2. Jadi E pangkat 2. Oke, kalau mau ditulis dengan rapi bisa juga jadi kayak gini. 2 gitu kan ya. Sebenarnya sama aja sih. 2pi E pangkat 2. 2pi E pangkat 2. Nah, kayak gitu ya untuk soal yang nomor 1. Kita lihat soal yang nomor 2. Soal yang nomor 2 itu katanya gini. Ada integral cos Z dibagi Z dikurang pi pangkat 2. Kemudian dia memuat Z0. Z0-nya ternyata sama dengan pi kali I. Bisa kita kerjain juga ya. Jadi kita punya ini integral C. Cos Z. Terus kamu punya yang namanya Z dikurang pi pangkat 2 di Z gitu kan. Oke. Nah, kita punya apa aja nih? FZ. FZ-nya sama dengan cos Z ya. Cos Z. Good. So, Z0-nya adalah yang tadi diberikan di soal. Berapa tadi? VI. Oke, Z0-nya adalah VI. Kemudian kita punya juga N-nya. N-nya berarti gimana? 1 ya. Karena di bawah ini kan 2pi pangkat 2. So, N yang digunakan adalah N sama dengan 1. Jadi pengerjaannya sebagai berikut. Oke, so sama dengan gitu kan 2pi karena 1 faktorial. Kalaupun nggak mau ditulis nggak apa-apa. Karena kan 1 faktorial ya itu hasilnya sama dengan 1. Kemudian dikali dengan turunan pertama untuk cos Z. Boleh nulisnya gini, cos Z terus udah gitu kasih aksen gitu kan ya. Nanti dikalikan dengan Z yang sama dengan Z0 yang diberikan oleh berapa tadi Z0-nya? VI ya. Z sama dengan VI. Oke. So, ini kita kerjain. Ini saya bikin ke sini dulu ya. Nah. Oke. So, 2VI dikali gitu kan ya. Cos Z. Berarti turunan cos Z adalah negatif sin Z. Oke. Jangan lupa nanti memberikan nilai Z-nya sama dengan VI. So, ini sama dengan 2PI dikali dengan apa ini? Negatif sin PI ya? Negatif sin PI. Good. Nah, ada rumus yang mengatakan bahwa untuk negatif I sin IX ini akan sama dengan sin hiperbolik dari X. Nah, kalau gunakan rumus ini, kamu bisa bikin persamaan yang di atas tadi ya. Si ini tadi. Gimana nih saya bikin ini? Oke. Sudah tahu lah ya, ini lanjutan dari langkah yang warna hitam ini ya. So, ini sama dengan 2PI ya dikali dengan bukan 2PI. I-nya nanti ikut ke persamaan kamu tadi. Yang ini, yang I saya kasih warna lain aja.
yang ini, oke, menjadikan dia menjadi sin hiperbolik dari pi, gitu ya. Jadi dia jadi sin hiperbolik dari pi. Negatif i sin ix, ya, negatif i sin vi, berarti sama dengan sin hiperbolik v, kayak gitu. Oke. Nah, itu contoh yang nomor 2. Kita lihat contoh satunya lagi yang nomor 3. Nah, kalau yang untuk nomor 3 katanya gini. Sebarang lintasan tutup sederhana yang memuat negatif I. Z0 sama dengan negatif I gitu ya maksudnya ya. Oke, Z0 sama dengan negatif I. Biar gampang kita bikin aja di sebelahnya. Oke, ini dia. Untuk yang nomor 3. Nomor 3. So, Anda punya integral, gitu kan? Z pangkat 4 negatif 3Z kuadrat ditambah 6 per Z tambah 1 pangkat 3. Oke, nah kalau yang seperti ini, kita tahu bahwa apa aja informasi yang bisa didapatkan, bahwa FZ-nya sama dengan Z pangkat 4 negatif 3Z kuadrat tambah 6. Terus Z0-nya berarti apa? Minus I. Oke, Z0-nya sama dengan minus I. Terus udah gitu N-nya. Ini tadi berapa sih? Oh, yang di penyebut tuh pangkat 3. Berarti N yang digunakan sama dengan 2 ya, mundur 1. Turun 1 derajat. Kalau gitu untuk menentukan nilai dari integral di atas, kita bisa dengan mudah menggunakan rumus yang diberikan oleh Cauchy tadi. So, 2pi dibagi n faktorial kebetulan 2 faktorial gitu kan. Terus dikali dengan turunan ke n dari fz. Berarti kita akan menurunkan z pangkat 4 dikurang 3z kuadrat ditambah 6 sampai dengan 2 kali, di mana nanti untuk nilai z-nya kamu substitusi dengan si negatif i. Saya? Oke, di langkah selanjutnya berarti kita punya, kalau ini tentu bisa di cancel karena 2, so nilainya menjadi pi. Kamu punya pi di sini. Terus udah gitu, untuk yang ini turunan pertama bisa dibikin dicoret-coret aja ya. Nanti kita tinggal tulis hasil akhir di sana. So, untuk turunan pertama kita punya apa? 4z pangkat 3 negatif 6z ya. Oke, turunan kedua berarti 12z negatif 6. Oke, so ini kita masukin ke dalam sini. Kita substitusi. Sehingga kita punya ada 12z kuadrat negatif 6. Untuk nilai z sama dengan negatif i. Oke. So what do you have? Pi dikali gitu kan? Z pangkat 2 negatif i yang dipangkatkan dengan 2 berarti 12 dikali negatif. Untuk yang ini berarti kan kalau negatif i dikali negatif i, negatif dengan negatif jadinya positif. Kita mengalihkan sekarang i dengan i. I dikali i sama dengan negatif 1. Negatif 1 kali 12, negatif 12, negatif 6 gitu ya. Oke, so hasil akhirnya menjadi negatif 18 kali pi alias negatif 18 pi. Gitu ya. Oke, bisa ya. Ini enggak terlalu susah. Nanti kalian boleh analisis untuk yang contoh nomor 3 ini. Contoh yang bukan nomor 3. Contoh yang nomor 4 gitu ya. Nanti kalian coba cek. Apakah demikian untuk menentukan hasil akhirnya gitu, apakah sesuai dengan hasil akhir yang diberikan oleh slide ini tadi. Jadi kayaknya itu aja pembahasan untuk turunan ataupun derivatif pada fungsi analitik di bidang kompleks. Semoga penjelasan ini boleh bermanfaat dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.